Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang semuanya. Selamat datang di room 3. Ini adalah room untuk sesi paralel. Suaranya kurang, Bu. Suaranya putus-putus. Oh, maaf, suaranya putus-putus ya. Sudah jelas. Ya, sudah jelas. Sudah. Terima kasih, Bu. Ya. Baik. Di room ini kita akan sebentar lagi akan melaksanakan sesi untuk systematic review dan meta-analisis dalam penilaian teknologi kesehatan. Saya mau panggil dulu ini untuk pematerinya Dr. Ica, apakah sudah hadir? Halo Dr. Ica. Sepertinya belum bergabung. Sebentar, Bapak Ibu, saya hubungi dulu Dokter Ica-nya. Tadi nggak sadar belum masuk breakout room. Oke, baik. Boleh kita mulai sekarang ya, Dokter Ica. Mohon maaf ini saya sambil gendong bayinya. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat datang. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita berada di room 3. Di sini kita akan melakukan melakukan training untuk systematic review dan meta-analisis dalam penilaian teknologi kesehatan. Untuk sesi kali ini akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Ajeng Fiska Ica Nervilia, atau yang biasa dipanggil Dr. Ica. Dr. Ica ini adalah, kalau boleh saya bacakan sedikit CV-nya ya. Dr. Ica ini saat ini sedang menempuh S3 atau PhD di University of Groningen, Department of Health Science and Epidemiology. Topik untuk disertasinya juga terkait dengan HTA ya, Dr. Ica ya, tentang mamografi screening. Dan Dr. Ica juga merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dan beliau juga menempuh pendidikan master di University of Melbourne, mendapatkan gelar Master of Public Health di Streamline Epidemiologi ya, Dr. Ica ya. Kemudian Dr. Ica ini juga memiliki banyak pengalaman terkait penelitian ya. Salah satunya adalah penelitian tentang rotavirus bersama dengan Center of Pediatric Research Office di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada juga. Beliau juga sempat menjadi research assistant di Rotavirus Group di Murdoch Children Research Institute di Melbourne, Australia. Baik, Dr. Ica, bagaimana kalau kita langsung mulai saja sekarang? Baik, ya, waktu dan tempat kami persilakan untuk Dr. Ica membawakan presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya bertanya dulu apakah Bapak Ibu bisa melihat PowerPoint saya dan bisa mendengar suara saya dengan jelas? Iya, jelas dok. Jelas. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Dr. Kiki. Jadi Dr. Kiki ini sebetulnya tetangga saya waktu di Melbourne dulu, Bapak Ibu. Jadi senang sekali bisa reuni lagi. Pada siang hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan systematic review dan meta-analisis dalam studi cost effectiveness analysis. Sedikit mungkin gambaran pada Bapak Ibu. Background saya memang adalah seorang dokter. Kemudian saya mengambil Master of Public Health di Australia. Kemudian
saat ini status saya adalah sebagai dosen di Departemen Radiologi FKKMK UGM. Dan saat ini saya sedang menempuh PhD dengan topik memang HTA juga. Jadi cukup menarik bagi saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Nah, sejak tahun 2018 saya berkecimpung di Cochrane Indonesia dan sampai saat ini ada 5 ya, tahun ini ada 5 systematic review yang saya kerjakan, yang kami kerjakan ya, yang masih terus berlangsung. Sehingga harapannya hari ini saya bisa membagikan sedikit pengalaman saya atau pengalaman kami kepada Bapak Ibu. Outline dari presentasi ini adalah yang pertama, saya akan mengelaborasi sebetulnya bagaimana sih tujuan dan juga implementasi dari systematic review dan meta-analisis pada sebuah studi cost effectiveness analysis. Kemudian yang kedua nanti saya akan elaborasi cukup panjang tentang bagaimana cara melakukan systematic review dan bagaimana cara melakukan meta-analisis, dan kemudian nanti yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, akan saya mulai dengan yang pertama. Mohon izin nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin sudah diinformasikan oleh Dr. Kiki, Bapak Ibu bisa menuliskan di chat room. Nanti kita akan selesaikan dulu presentasi ini, kemudian Bapak Ibu silahkan bisa dijawab nanti insya Allah pertanyaannya. Baik, untuk memulai, mari kita sama-sama mengingat-ingat, jadi apa sih sebetulnya systematic review itu, dan apa sebetulnya meta-analisis. Ya, systematic review itu, kalau kita bicara review, Bapak Ibu pasti tahu ada banyak jenis review ya, ada literatur review, ada scoping review, dan ada satu nih yang namanya systematic review. Nah, definisi dari systematic review ini harus mengikuti beberapa komponen berikut. Satu, systematic review adalah review yang bertujuan untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian yang spesifik. Jadi pasti kalau Bapak Ibu familiar dengan yang namanya PICO, jadi suatu systematic review pasti punya suatu PICO yang spesifik. Kemudian yang kedua, suatu systematic review adalah review yang dilakukan dengan metode yang eksplisit, reproducible, dan juga sistematik. Nah, ini sangat penting ya, karena ini yang sebetulnya sangat membedakan dengan review-review yang lain. Bagaimana memastikan bahwa systematic review yang kita lakukan ini betul-betul sistematis, nanti akan kita elaborasi di presentasi selanjutnya. Kemudian suatu systematic review itu analisisnya bisa bersifat kualitatif dan atau kuantitatif. Jadi ada mungkin systematic review yang Bapak Ibu baca analisisnya kualitatif saja, tetapi ada juga yang dua-duanya. Jadi ada kualitatif dan ada kuantitatif. Nah, analisis kuantitatif pada systematic review itu biasa kita sebut sebagai meta-analisis. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat di gambar yang atas sebelah kiri, maka meta-analisis itu sebetulnya merupakan bagian dari systematic review. Tetapi kenapa hanya kecil? Karena memang nggak semua systematic review itu harus ada meta-analisisnya. Ya, nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut. Kenapa ada systematic review yang nggak mungkin kita lakukan meta-analisis gitu. Nah, selanjutnya kemudian meta-analisis itu sendiri apa? Ya, meta-analisis itu kita mengkombinasikan atau menggabungkan hasil dari beberapa studi ya, minimal ada dua atau lebih studi gitu, kita gabungkan hasilnya, yang kemudian akan menghasilkan suatu estimate atas suatu estimate dari common effect atau pool effect ya. Jadi efek. Jadi kalau misalnya kita effect ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang effectiveness dari obat misalnya gitu ya, maka kita menggabungkan efek-efek dari dua atau lebih studi itu kita gabungkan bersama-sama. Jadi kita bikin reratanya begitu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, meta-analisis ini optional dalam systematic review. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambar di atas ya, di sebelah kanan ya, memang meta-analisis ini bisa beririsan dengan systematic review, tetapi juga bisa saja menjadi bagian yang terpisah dari systematic review. Jadi sebenarnya meta-analisis ini
adalah sebuah statistical method, ya, metode statistik yang bisa juga digunakan oleh jenis-jenis studi yang lain gitu, tidak hanya sebuah systematic review. Oke. Nah, kemudian kita bicara dalam konteks cost effectiveness analysis. Sebagai pengingat kita bersama ya, jadi kalau dalam suatu cost effect, mungkin kita mulai dengan ini dulu, gambar yang sebelah kanan atas ini. Studi cost effectiveness analysis itu kan kita mau membandingkan bagaimana suatu intervensi kesehatan gitu ya, misalnya katakanlah obat itu cost kalau dibandingkan dengan effectiveness-nya. Jadi effectiveness itu kita pakai bahasa Indonesianya kemanjuran gitu ya. Biaya sama kemanjurannya itu kira-kira sepadan nggak gitu. Jadi worth it nggak? Value for money nggak? Itu kan studi cost effectiveness analysis ya. Sehingga Bapak Ibu pasti paham bahwa untuk membuat suatu studi CEA membutuhkan komponen cost atau biaya dan juga komponen effectiveness-nya. Jadi untuk melihat kemanjurannya ini, kemanjuran dari studi. Nah, untuk melakukan suatu studi CEA itu ada secara umum kita dipisahkan menjadi dua tipe ya. Ada yang trial based, ada yang model based. Artinya kalau yang trial based ini data-datanya diambil dari sebuah clinical trial begitu. Jadi biasanya CEA-nya itu embedded pada sebuah uji klinik. Nah, tetapi most of the time ya seringkali yang dilakukan adalah yang model based atau kita menggunakan modeling. Kenapa kita pakai modeling? Jadi memang modeling ini contohnya ya seperti yang di sebelah kanan bawah ini ya, ini modeling yang kami pakai pada salah satu studi HTA yang dilakukan oleh KPMAK ya, FACO versus ECEC. Jadi ini adalah operasi katarak, ada yang namanya FACO, ada yang namanya ECCE. Nah, kalau kita bikin modeling ya, ini tentu saja ada kuliahnya sendiri ya di sesi paralel yang sebelah ini Bapak Ibu ada Dr. Fikru yang menjelaskan tentang ini secara lebih detail. Jadi apa sebetulnya alasannya kenapa ada yang pakai modeling? Karena kalau kita menggunakan data dari uji klinik saja, kadang-kala memang tidak cukup untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian kita. Mengapa? Karena seringkali kita mau membandingkan banyak strategi. Jadi contohnya begini, saya mau membandingkan antara obat A dan obat C gitu, atau obat A dan obat B aja lah. Saya mau membandingkan obat A dan obat B. Tetapi kemudian saya juga ingin membandingkan obat A dan obat C. Dan kemudian saya mau bandingkan obat B dan obat C. Nah, dalam suatu clinical trial yang uji klinik itu ya, belum tentu mereka memang membandingkan semua strategi yang saya mau itu atau pembandingan yang saya mau itu. Jadi belum tentu datanya ada A dibanding B, B dibanding C, C dibanding B. Nah, tetapi dengan modeling kita bisa menyatukan evidence dari banyak paper gitu ya. Jadi mungkin ada paper yang membandingkan A versus B. Nah, ada paper lain yang membandingkan B versus C. Ada paper lain yang membandingkan A dan C. Nah, ini dengan modeling maka sangat mungkin untuk bisa kita gabungkan sehingga kita juga akan bisa menentukan strategi yang optimal untuk intervensi yang kita teliti itu. Nah, dalam modeling ini Bapak Ibu, jadi mungkin Bapak Ibu tahu bahwa kita biasanya akan memasukkan parameter-parameter ya. Nah, disinilah letak salah satu letak fungsi dari meta analisis yang dihasilkan. Jadi kalau kita melakukan suatu systematic review dan kemudian menghasilkan suatu meta analisis, maka hasil yang didapatkan itu bisa digunakan sebagai input parameter dalam modeling cost effectiveness analysis yang kita buat. Gitu. Oke. Nah, parameternya apa? Input parameternya. Jadi input parameternya ini kalau Bapak Ibu lihat di sini, jadi sebetulnya tujuan dari meta analisis dalam CEA studi itu untuk evaluasi effectiveness. Jadi input parameter yang akan dimasukkan di dalam modeling CEA itu adalah effectiveness-nya, ya, atau kemanjurannya. Jadi kalau ada salah satu checklist yang dibuat oleh Grumon ya,
untuk mengakses suatu studi CEA atau economic evaluation, maka salah satu pertanyaannya adalah apakah effectiveness dari intervensi yang kita teliti ini itu sudah ada atau belum gitu. Nah, apakah dilakukan apakah didapatkan dari suatu studi RCT atau tidak gitu, dan lain-lain. Nah, ini adalah yang ingin kita masukkan ke dalam parameter CEA modeling sehingga kita bisa kemudian nanti menganalisis lebih lanjut. Nah, dengan menggunakan metode meta-analisis ini, karena tadi saya ceritakan bahwa meta-analisis itu kan kita menggabungkan hasil dari banyak studi. Nah, karena menggabungkan banyak studi, maka sampel size yang tadinya mungkin per studi itu kecil-kecil, maka akhirnya menjadi lebih besar sampel size-nya. Nah, otomatis kalau sampel size-nya ini besar, maka estimasi dari effectiveness yang kita buat itu menjadi lebih presisi daripada kalau Bapak Ibu hanya menggunakan satu parameter studi saja. Kemudian sedikit cerita buat Bapak Ibu. Jadi salah satu studi yang kami lakukan bersama KPMAG ya, ini adalah tentang tadi suatu operasi. Jadi kita ingin mengetahui cost effectiveness dari suatu operasi katarak. Fako kalau dibandingkan dengan ECCE itu sebenarnya lebih cost efektif mana. Nah, ketika awal dibuatnya proposal tersebut, sebetulnya unsur effectiveness yang mau kita ukur ya, itu kita awalnya direncanakan untuk diukur dengan studi primer gitu. Jadi kita mengambil data langsung ke pasien. Nah, tetapi karena COVID-19 pandemi, jadi pandemi COVID ini ya, sehingga yang sempat membuat izin rumah sakit menjadi lebih terkendala dan lain-lain, sehingga akhirnya kita bisa banting setir. Kalau gitu kita ambil datanya dengan melakukan meta-analisis saja. Jadi systematic review dan kemudian kita lakukan meta-analisis. Nah, sehingga ini adalah metode yang sebetulnya sangat baik untuk bisa memfasilitasi kita melakukan studi cost effectiveness analysis. Kemudian implementasinya bagaimana? Jadi biasanya ya effectiveness yang kita bicarakan ini dalam bentuk pull effect-nya ini dalam bentuk OR atau odds ratio atau risk ratio. Ini secara umumnya seperti itu. Nah, tetapi ya memang tidak bisa atau tidak visible kita lakukan metode yang sama, meta-analisis ini kepada outcome yang lain, misalnya cost. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kepingin, bisa nggak nih, saya meta-analisisnya, effectiveness-nya saya lakukan meta-analisis, cost-nya juga saya meta-analisis nih, gitu. Nah, itu memang tidak visible karena karena memiliki isu yang sangat besar terkait dengan heterogeneity. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya kita baca studi-studi tentang cost atau tentang biaya begitu ya, studi satu dengan yang lainnya itu akan sangat bervariasi tentang bagaimana mereka mengambil data cost-nya. Jadi misalnya ada studi A begitu mengambil data mungkin cost-nya adalah direct dan indirect begitu ya. Tetapi ada studi lain misalnya yang menggunakan datanya data direct saja. Atau misalnya kita bicara tentang mata uang. Jadi misalnya studi A dilakukan di negara A begitu, mata uangnya peso misalnya, dibandingkan dengan studi lain yang menggunakan dolar. Nah, itu akan sangat tricky sekali ketika kita akan membuat suatu meta-analisis, sehingga memang tidak disarankan. Baik, selanjutnya saya akan mengelaborasi tentang bagaimana kita melakukan systematic review. Nah, tetapi saya ingin ingatkan lagi pada Bapak Ibu, jadi konteks kita di sini adalah kita mau meta-analisis untuk effectiveness-nya ya Bapak Ibu. Jadi CEA, maka yang mau kita meta-analisis adalah parameter effectiveness-nya. Oke, gimana caranya? Ini sebagai introduction dulu bahwa ketika kita mau melakukan suatu systematic review, maka pada umumnya sangat disarankan untuk kita melakukan menulis dulu protokol, ya. Artinya protokol itu sama seperti proposal ya.
Jadi membuat perencanaan dulu, kira-kira kita akan melakukannya itu bagaimana. Dan bahkan tuntutannya adalah Bapak Ibu diminta untuk mempublikasi protokol Bapak Ibu. Nah, di publikasinya itu ada suatu namanya registry ya, registry systematic review yang bersifat internasional, namanya Prospero. Jadi apabila Bapak Ibu ingin melakukan suatu systematic review, sangat disarankan untuk mempublish protokol yang Bapak Ibu lakukan di Prospero sebelum Bapak Ibu melakukan suatu systematic review. Prospero ini tempat yang sangat baik juga Bapak Ibu kalau Bapak Ibu kepingin mencari ide untuk membuat suatu systematic review. Jadi kalau misalnya nih contohnya bingung gitu ya, sebenarnya systematic review-nya udah ada apa belum sih? Maka salah satu web ya yang bisa Bapak Ibu kunjungi untuk melihat sebetulnya established systematic review yang ada itu sebenarnya apa, itu Bapak Ibu bisa berkunjung ke Prospero ini. Jadi barangkali misalnya ternyata parameter yang Bapak Ibu pengen cari itu sudah ada systematic review dan meta-analisisnya. Jadi kalau memang sudah ada, kemudian Bapak Ibu harus menjustifikasi lagi, perlu nggak saya bikin sendiri nih? Gitu. Sebagai contoh, yang studi kami kemarin, sebetulnya sudah ada systematic review dan meta-analisis yang dilakukan, namun demikian tahunnya sudah lama sekali, jadi kalau tidak salah tahun 2013 waktu itu. Nah, sehingga kami ingin memperbarui lagi, mencari data-data baru yang mungkin bisa menambah interpretasi studi, bisa menambah hasil begitu. Sehingga kami lakukan kembali. Baik, selanjutnya nanti kita akan membahas satu persatu Bapak Ibu, mulai dari bagaimana kita membuat suatu review question, kemudian menentukan eligibility kriteria, kemudian merencanakan metode, yang metode reviewnya seperti apa, termasuk diantaranya adalah searching, kemudian mengumpulkan data, mengakses risk of bias, dan kemudian menganalisis. Jadi ini nanti ini adalah step-step yang diajarkan oleh Cochrane ya, terutama untuk Cochrane review itu memang step-step yang harus kita lampaui adalah satu persatu demikian. Mari kita bahas yang pertama adalah defining review question. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah familiar sekali dengan yang namanya PICO. PICO ini P-nya adalah populasi. Ya, jadi Bapak Ibu harus menentukan populasi review question Bapak Ibu apa. Kemudian intervensi, I, C-nya adalah comparison atau control, O-nya adalah outcome. Nah, menentukan PICO ini adalah tahapan yang sangat esensial pada awal Bapak Ibu membuat review, karena akan menentukan banyak aspek dalam metode Bapak Ibu ke depan. Jadi diantaranya adalah eligibility kriterianya. Jadi nanti eligibility kriteria atau kriteria yang akan menentukan apakah studi yang Bapak Ibu dapatkan itu masuk atau enggak dalam review kita ya, itu pasti akan sangat terkait dengan PICO yang Bapak Ibu buat. Kemudian untuk menentukan search strateginya, nah jadi melakukan searching, jadi cari search department gitu. Nah nanti search strateginya akan sangat tergantung dari PICO kita. Kemudian data collection dan analisis pun demikian. Nah sehingga Bapak Ibu perlu memikirkan dengan baik, rencanakan dari awal. Hal ini sangat penting untuk juga mencegah bias. Artinya begini, merencanakan dari awal. Jadi dalam suatu systematic review itu memang tidak disarankan kalau misalnya kita membuat perencanaannya sambil jalan gitu. Saya searching dulu, ya, baru nanti saya tentukan PICO-nya. Saya sesuaikan dengan hasil searching-nya gitu. Nah itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan dalam suatu systematic review. Jadi Bapak Ibu harus buat perencanaan dulu dari awal dan kemudian melakukan systematic review prosesnya tahap demi tahap sesuai dengan perencanaan tersebut. Nah, PICO ini mungkin bisa kita elaborasi sedikit, mengingat saja P populasi ini harapannya memang didefinisikan dengan jelas
biasanya berupa suatu penyakit ya, bisa health condition atau problem atau penyakit. Tapi bisa juga berupa population atau setting gitu. Jadi sebagai contoh kalau saya gitu, penelitian saya tentang mamografi screening sebagai mamografi sebagai alat screening kanker payudara di low and middle income countries. Maka populasi saya adalah breast cancer ya, tetapi karena ada low and middle income countries, maka itu juga menjadi populasi saya. Jadi saya mau melihat breast cancer di negara-negara dengan income yang menengah dan low begitu. Selanjutnya adalah intervensi. Nah, intervensi ini juga perlu kita definisikan dengan spesifik. Artinya kalau Bapak Ibu punya definisi yang clear, yang jelas, bahkan detail gitu ya. Misalnya contohnya Bapak Ibu ingin membandingkan suatu obat dosisnya yang misalnya sama-sama paracetamol gitu. Tapi yang satunya dosisnya atau begini, paracetamol 500 mg dibandingkan dengan ibuprofen gitu ya. Berapa miligram gitu misalnya, dibandingkan lagi dengan kombinasi paracetamol dan ibuprofen. Nah, itu harus dielaborasi dengan jelas. Atau misalnya memang sangat general, saya maunya apa aja, paracetamol pokoknya yang penting. Saya tidak memperhatikan dosisnya bagaimana, tetapi yang penting adalah paracetamol gitu. Itu tergantung dari apa yang Bapak Ibu rencanakan. Selanjutnya adalah comparison. Ya, comparison ini juga harus cukup spesifik. Artinya begini, seringkali tuh kita bikinnya adalah suatu intervensi gitu ya, dibandingkan comparisonnya atau kontrolnya itu dibandingkan dengan no intervention. Nah, tapi no intervention ini harus jelas. Yang kita mau apa? Apakah betul-betul tidak diberikan intervensi yang kita teliti ini? Ataukah dikasih placebo? Ataukah dikasih misalnya tetap mendapatkan usual care? Gitu. Nah, itu harus juga jelas. Lalu yang terakhir O atau outcome. Nah, ini juga mungkin bisa Bapak Ibu tentukan, tetapi memang catatannya adalah berhati-hati apabila kita mengeksklud studi berdasarkan outcome gitu. Karena begini, seringkali kadang-kadang ada suatu hasil studi begitu yang mungkin jenis obatnya itu sesuai dengan yang kita mau begitu, tetapi outcome yang dipublikasikan itu nggak sama dengan yang kita mau. Nah, bisa saja sebetulnya studi itu mengukur outcome yang kita mau, tapi dia nggak publish. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lebih lebih berhati-hati untuk menentukan outcome ini. Artinya apakah memang akan masuk di dalam eligibility kriteria Bapak Ibu atau tidak. Karena bisa saja kalau misalnya mereka nggak publish gitu ya, jadi mereka punya datanya sebenarnya, tapi mereka nggak publish, itu bisa sebenarnya kita menghubungi author tersebut dan meminta data yang mereka miliki. Baik, selanjutnya adalah setelah Bapak Ibu menentukan PICO, selanjutnya adalah mengelaborasi lebih detail eligibility kriterianya. Sebetulnya untuk aspek PICO-nya sudah seperti yang tadi saya terangkan, tetapi kemudian bisa ditambahkan dengan study design. Jadi kalau kita bicara pada suatu studi CEA begitu ya, cost effectiveness analysis, maka pada umumnya memang kalau kita mau ambil parameternya dari suatu systematic review ya atau meta analisis dan meta analisis begitu, maka study design yang kita mau itu adalah RCT atau randomized control trial. Nah, mungkin agak berbeda kalau misalnya memang RCT-nya saja tidak available gitu. Nah, mungkin nanti bisa agak turun sedikit level study design-nya gitu. Nah, selanjutnya untuk menghindari adanya bias, memang tidak disarankan untuk Bapak Ibu itu melimitasi berdasarkan bahasa. Jadi misalnya saya maunya bahasanya bahasa Inggris aja. Nah, kalau memang sangat dimungkinkan untuk diterjemahkan, maka hal tersebut tentu sangat dianjurkan, ya. Tetapi saya percaya itu juga kembali kepada limitation resource dari Bapak Ibu sekalian.
Selanjutnya, melimitasi tahun itu juga sebetulnya harus berhati-hati. Jadi hanya pada kasus tertentu saja Bapak Ibu bisa melimitasi tahun. Artinya begini, saya maunya, saya nyari, misalnya gini, melimitasi tahun itu contohnya adalah saya mencari studi hanya studi-studi yang dipublikasi pada tahun 2000 sampai 2021 saja gitu. Nah, ini pertanyaannya adalah kenapa dilimitasi seperti itu? Karena mungkin saja ada studi-studi di tahun sebelum 2000 yang sebetulnya juga valuable. Nah, kecuali ada reasoning yang memang important untuk kita lakukan. Contohnya misalnya COVID-19. Ya, kalau pada COVID-19 ini kan memang seringkali kalau kita searching coronavirus gitu bisa sangat bervariasi ya, hasilnya dari tahun-tahun yang dulu juga ada mungkin. Nah, tetapi kalau kita bicara COVID-19 kan pasti mungkin mulai dari tahun 2019. Jadi itu mungkin saja Bapak Ibu limitasi dari tahun 2019. Jadi harus ada judgement-nya. Selanjutnya adalah format ya. Ya, ini juga mungkin perlu dipertimbangkan apakah perlu dilimitasi atau tidak. Misalnya apakah betul-betul mau yang original studies gitu, yang artikelnya full gitu, atau misalnya tidak apa-apa misalnya apabila kita dapat studi yang letter to editor dan lain-lain seperti itu. Nah, sesudah Bapak Ibu menentukan itu tadi, jadi eligibility-nya, kemudian kita bisa merencanakan searching dan sekaligus dalam presentasi ini saya akan terangkan bagaimana kita melakukan searching-nya gitu ya, strateginya itu seperti apa. Jadi pada suatu systematic review, bedanya dengan studi yang Bapak Ibu mungkin sering lakukan ya, seperti misalnya studi RCT, studi cohort begitu, atau case control. Nah itu kan subjek penelitian Bapak Ibu adalah manusia begitu ya. Jadi Bapak Ibu merekrut subjek itu yang direkrut manusia gitu. Nah kalau pada suatu systematic review yang Bapak Ibu rekrut itu adalah penelitian atau studi-studi. Nah sehingga melakukan searching ya, mencari studi-studi ini melalui searching proses itu adalah proses yang sangat krusial dalam suatu systematic review, karena disinilah kita merekrut. Disinilah kita merekrut calon subjek-subjek penelitian kita, gitu. Dan disinilah aspek ya, kalau misalnya Bapak Ibu bicara tentang studi cohort dan lain-lain, maka ada yang namanya selection bias ya. Nah, di sini juga ketika melakukan searching itu juga kalau kita tidak melakukan searching yang baik ya, maka akan prone to selection bias. Nah, sehingga bagaimana caranya kita menghindari adanya bias ya dalam melakukan searching di dalam sebuah systematic review? Salah satu hal yang penting adalah systematic review itu harus dilakukan dengan searching yang ekstensif. Bahkan ada yang bilang begini, kalau belum capek itu namanya belum, kalau searchingnya sampai belum capek itu berarti belum selesai searchingnya. Jadi harus sampai capek tuh baru udah selesai searchingnya. Nah, sehingga kalau mau sampai capek tentu saja Medline saja nggak cukup. Nah, Medline ini apa? Medline ini adalah suatu database ya yang biasanya Bapak Ibu akses itu melalui PubMed. Jadi kalau misalnya saya pakai bahasa PubMed itu artinya kita ambil datanya dari Medline. Tetapi Bapak Ibu kalau mau akses Medline nggak cuma dari PubMed, jadi ada yang namanya Ovid Medline dan lain-lain. Jadi PubMed itu hanya salah satu interface yang kita bisa pakai untuk mengakses Medline. Nah, Medline saja itu nggak cukup, jadi PubMed aja nggak cukup, searching di situ aja. Lalu searching di mana lagi? Nanti kita lihat. Nah, kalau kita melimitasi searching hanya pada hanya pada PubMed saja misalnya, maka hal ini akan akan dimungkinkan bagi kita untuk mendapatkan hasil studi yang tidak lengkap. Ya, karena sebagai contoh begini, misalnya saya mau yang studi-studi yang biasanya bisa terindeks ya, atau bisa masuk di PubMed begitu ya, itu Bapak Ibu bisa lihat pada umumnya adalah studi-studi dengan quality yang
cukup baik. Dan kebanyakan itu berasal dari negara-negara maju gitu, atau Western country misalnya. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan pada studi-studi yang yang ada di PubMed, maka bisa saja kita mungkin meninggalkan studi-studi yang mungkin sebenarnya ada, contohnya misalnya di negara berkembang gitu ya, tapi memang nggak dipublikasi gitu, nggak terpublik, bukan tidak dipublikasi tetapi tidak terindeks di PubMed. Nah, sehingga sayang sekali kalau kita kehilangan yang seperti itu. Nah, sehingga itu prone to selection bias, karena artinya berarti dan juga reduce generalizability. Karena apa? Karena berarti hasil yang kita pakai itu hanya bisa mungkin diaplikasikan ke negara-negara maju, sedang tidak bisa di negara-negara yang berkembang, misalnya seperti itu. Nah, tetapi pasti Bapak Ibu juga harus mempertimbangkan keseimbangan. Jadi kita mau searching capek juga kan nggak mungkin sampai capek yang menghabiskan semua resource yang kita punya, karena mungkin kita sendiri juga punya target waktu gitu. Jadi saya harus selesai dalam waktu sekian bulan gitu. Nah, sehingga kita harus menimbang-nimbang nih, bagaimana supaya bisa tetap searching-nya itu menyeluruh, tetapi juga efisien. Nah, beberapa caranya, yang pertama adalah Bapak Ibu, jadi kalau kita sekali lagi bicara tentang systematic review atau meta-analisis pada suatu CEA studi, maka pada umumnya yang kita masukkan ini adalah studi-studi RCT. Nah, ketika Bapak Ibu mau mencari studi gitu ya, maka database untuk studi-studi RCT yang Bapak Ibu paling bisa andalkan, yang pertama kali itu adalah Central atau Cochrane Central Register of Control Trial. Nah, nanti saya cerita sedikit tentang Central. Nah, kemudian dari atas ini baru ke bawah. Jadi kalau Bapak Ibu pengen memprioritaskan, kalau mau cari studi RCT, cari dulu di Central. Kalau Central sudah, baru ke Medline. Syukur-syukur masih ada waktu, lanjut ke Embase. Nah, kemudian kalau masih ada resource lagi, lanjutkan lagi ke bawah, sampai ke bahkan yang bawah sendiri Bapak Ibu bisa lihat itu adalah unpublished and ongoing studies. Jadi kalau Bapak Ibu benar-benar kepingin melakukan suatu systematic review yang sangat ideal ya, bahkan Bapak Ibu itu dituntut untuk mencari studi-studi yang unpublished. Jadi bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa ke trial registry. Misalnya ke trial registry. Jadi setiap clinical trial itu kan harus masuk registrinya ya, ke misalnya ke city.gov ya. Salah satunya trial registry itu yang terkenal city.gov. Jadi maka Bapak Ibu bisa lihat di sana sebetulnya ada banyak trial, tapi kadang-kadang belum terpublikasi. Nah, yang kayak gini-gini ini Bapak Ibu bisa minta datanya langsung ke autornya. Nah, tapi tergantung resource yang Bapak Ibu punya. Nah, sekali lagi saya tekankan, mulai dari yang atas. Kalau masih punya resource, lanjutkan ke bawah, ke bawah, ke bawah. Gitu. Ya. Nah, saya cerita sedikit tentang Central. Central ini Bapak Ibu bisa akses melalui Cochrane Library. Di dalam Central ini ada berbagai macam studi dengan desain RCT maupun quasi RCT. Jadi kalau Bapak Ibu lihat gambar di sebelah kanan, sebetulnya Central ini sudah mengakomodir semua publikasi RCT dan quasi RCT di Medline maupun Embase. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah searching di Central, itu sudah sangat baik sekali karena sudah bisa mewakili juga Medline dan Embase. Nah, sebagai informasi saja, Embase ini database ya, selain Medline. Nah, biasanya Bapak Ibu bisa akses menggunakan Ovid Embase gitu atau www.embase.com. Nah, sebagai informasi saja di Indonesia ini belum ada institusi yang langganan Embase. Jadi agak sulit juga kadang-kadang kita untuk mengakses paper-paper yang ada di Embase. Nah, Central nggak cuma terdiri dari paper Medline dan Embase, tapi juga ada banyak paper-paper, ada banyak source lain terkait dengan studi-studi RCT dan quasi RCT. Jadi kesimpulannya, kalau Bapak Ibu memang cari studi RCT, paling pertama yang harus dikunjungi adalah Central dulu. Nah, kecuali kalau studi yang Bapak Ibu tuju bukan RCT gitu ya, baru kita ngomongin yang pertama adalah Medline. Baik. Nah, tadi kita sudah bicara tentang di mana kita mencari studi-studi itu.
Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana. Bagaimana caranya? Ya, tentu saja kita harus membuat suatu search strategi. Nah, search strategi ini sangat terkait dengan PICO yang kita buat. Jadi tadi makanya penting sekali kita menentukan PICO dulu. Tetapi memang tidak semua aspek dari PICO itu sebetulnya harus kita cantumkan dalam search strategi kita. Jadi kalau kita searching di PubMed gitu ya, itu tidak harus semuanya. Jadi nggak harus PICO-nya itu masuk di situ. Jadi kita bisa tentukan kira-kira 2-3 konsep yang paling penting yang menurut Ibu dan Bapak itu akan paling banyak muncul di title dan abstrak. Karena nanti kalau kita searching ya di database tersebut, Medline, Embase, Central misalnya, maka kita untuk membuat search strategi kita menjadi lebih efisien, maka biasanya kita carinya di title dan abstrak. Nah, coba dipikirkan kira-kira dari aspek PICO ini, mana yang akan paling banyak muncul pada title dan abstrak. Nah, pada umumnya, yang paling banyak muncul itu adalah P, I, dan satu lagi sebetulnya yang disarankan oleh Cochrane adalah menggunakan juga study design kriteria di dalam search strategi kita. Oke, jadi saya ulang sedikit. Jadi pakai P, I, dan S. Jadi itu yang paling sering digunakan dalam membuat konsep search strategi. Jadi keywordnya itu biasanya berdasarkan dari P, I, dan S. Jadi C sama O itu biasanya bisa kita kesampingkan dulu untuk melakukan searching. Kemudian ketika kita melakukan searching, ya bikin search strategi, ya, itu ternyata tidak semudah kita cuma menuliskan misalnya kalau saya ingin meneliti tentang breast cancer gitu ya, maka P-nya udah tulis saja breast cancer gitu. Ternyata tidak semudah itu Bapak Ibu. Tetapi kita harus memastikan bahwa kata-kata yang kita pilih itu memang bisa meng-capture semua studi terkait dengan breast cancer. Nah, ternyata kalau pakai kata breast cancer aja itu nggak cukup. Kenapa? Karena bisa saja ada studi yang menyebutkan breast cancer dengan bahasa breast neoplasm. Atau ada studi yang menyebutkan breast cancer itu sebagai cancer of the breast. Atau ada studi lain misalnya yang menyebutkan breast cancer sebagai breast malignancy. Nah, kata-kata itu yang harus kita kembangkan. Itu namanya text word atau kata-kata pada artikel studi tersebut. Jadi itu yang harus kita kembangkan. Kita harus cari tahu kira-kira kata ini tuh sinonimnya apa ya? Atau related terms-nya apa ya? Jadi nggak harus sinonim, kadang-kadang ada kata-kata yang terkait. Atau misalnya ada nggak lawan kata yang bahkan mungkin penting loh bisa kita masukkan di sini. Kemudian dipertimbangkan adanya plural, ya, singular plural atau kata tunggal dan jamak gitu ya. Jadi misalnya child ada juga children gitu. Atau ya banyak lah ya Bapak Ibu bisa pikirkan. Nah, sebagai contoh di sini adalah brain injury. Kalau kita studinya tentang brain injury, maka bisa dikembangkan menjadi ada head injury, ada skull fracture, dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian gunakan yang namanya truncation dan wildcard. Ya, mungkin ini yang penting yang saya tekankan truncation-nya aja atau asterisk. Jadi ini menurut saya sangat penting dan sayang sekali seringkali terlupakan oleh teman-teman sejawat gitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya menemukan ada suatu kata yang ada unsur, jadi ada kata tunggal, kemudian ada bentuk jamaknya gitu ya. Untuk mempermudah searching, sebenarnya kita bisa pakai truncation ini atau asterisk. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau cari kata child and children gitu, tuliskan saja child, CHILD, asterisk. Nah itu nanti sudah akan menarik paper-paper yang menyebutkan kata child maupun children. Gitu. Begitu juga contohnya di situ kalau kita tulis misalnya protect gitu ya, protect asterisk, maka akan menarik paper-paper protect, protective dan protection. Jadi protect kemudian asterisknya artinya ada huruf lanjutan setelahnya apapun itu paper tersebut akan
kita jaring. Tetapi hati-hati kalau misalnya kita mau mencari paper tentang mobil gitu ya, car, tapi kan pluralnya kan cars gitu ya. Kalau kita pakai asterik, car ada asteriknya, maka hati-hati nanti studi tentang karsinoma juga masuk. Gitu. Jadi dipertimbangkan dengan baik-baik. Dan perlu diketahui bahwa sintaks atau asterik, kemudian ada di sini saya tulis ada dollar sign, ada bahkan question mark dan lain-lain ya, itu namanya sintaks. Nah ini harus ditranslasikan berbeda-beda antara satu interface dan yang lainnya. Jadi kalau pakai di PubMed itu mungkin agak beda dengan kalau pakai di OVID. Jadi aturannya berbeda-beda yang Bapak Ibu bisa pelajari sendiri, ada di panduan di masing-masing database atau interface tersebut. Kemudian selanjutnya ya ini adalah suatu konsep yang mungkin belum cukup populer. Ya menurut saya seharusnya populer ya, tetapi seringkali tidak Bentar, saya lihat waktu. Oke. Tapi seringkali memang belum begitu dipahami pentingnya. Jadi selain menggunakan text word seperti yang tadi saya terangkan, maka Bapak Ibu ketika melakukan searching itu disarankan untuk menggunakan control vocabulary. Kalau Bapak Ibu pernah dengar di Medline ada yang namanya mesh, di Embase ada yang namanya M3. Jadi ini adalah suatu vocabulary setiap interface ya atau setiap database begitu. Itu sebetulnya sudah punya kamus sendiri-sendiri. Jadi setiap studi yang diindeks oleh mereka itu langsung akan dikelompokkan. Misalnya studi tentang uji klinik paracetamol pada orang dewasa gitu ya. Nah, itu nanti akan langsung dikelompokkan sama mereka. Ini adalah studi tentang acetaminophen. Jadi cara mereka mengelompokkan itu bahasanya punya kamus sendiri. Jadi ini adalah studi tentang acetaminophen, bukan paracetamol. Ini adalah studi yang dilakukan pada adult. Nah, acetaminophen dan adult itu adalah mesh-nya. Nah, sebetulnya kalau kita bisa melakukan searching menggunakan mesh ini, menggunakan vocabulary ini, maka akan sangat membantu kita untuk menjaring studi-studi terkait dengan topik tersebut. Gitu. Jadi memang sebaiknya tidak hanya mengandalkan text word saja. Selanjutnya adalah filter study design. Nah, mungkin kalau kita melakukan searching-nya di sentral ya Bapak Ibu, atau di Cochrane Library tadi yang di sentral, sebetulnya yang paper-paper yang ada di sana itu sudah paper-paper RCT dan quasi RCT. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pakai filter study design, jadi tidak perlu difilter lagi apakah di RCT atau enggak. Tetapi kalau Bapak Ibu searching di PubMed dan misalnya Embase begitu ya, maka kalau Bapak Ibu memang pengennya adalah studi RCT, maka juga sangat valuable kalau Bapak Ibu memfilter searching-nya menggunakan study design ini. Bagaimana ya contohnya ini adalah salah satu filter study design yang sudah dibuatkan oleh Cochrane ya, yang Bapak Ibu bisa aplikasikan sendiri. Jadi udah langsung tinggal copy paste ini aja Bapak Ibu bisa terapkan di Medline gitu ya, di Medline PubMed itu filternya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu ke PubMed, sebetulnya di sebelah kiri atas itu juga ada filter untuk study design tertentu. Jadi misalnya Bapak Ibu pengen pilih, saya pengen yang RCT gitu, itu tinggal klik gitu. Nah, bisa juga sebetulnya pakai itu, tetapi memang sepertinya tidak terlalu disarankan karena kadangkala masih kurang presisi hasilnya. Sehingga yang paling memang disarankan kalau Bapak Ibu mau cari studi-studi RCT, maka typing atau gunakan search strategi yang ada seperti di slide ini. Baik. Selanjutnya adalah coba kita coba ya. Jadi kalau misalnya ada suatu pertanyaan, apakah kortikosteroid efektif dalam mencegah kematian karena COVID-19? Maka P-nya adalah COVID-19, I-nya adalah kortikosteroid, S-nya adalah kita mau cari yang RCT. Nah, gimana caranya kita bikin search strateginya? Maka P-nya adalah tadi karena COVID-19. Nah, itu Bapak Ibu harus pikirkan kira-kira sinonimnya apa ya? Gitu. Oh, ada coronavirus.
ada COVID-19, ada SARS-CoV. Ya. Sebagai catatan Bapak Ibu, ini adalah contoh search strategi yang sangat simplified. Jadi realnya kalau Bapak Ibu baca paper-paper systematic review tentu tidak sesimpel ini. Jadi biasanya panjang sekali. Jadi kita betul-betul memang harus berpikir kira-kira related terms-nya apa ya, sinonimnya apa ya gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, kenapa saya taruh asterik di sini? Jadi karena SARS-CoV itu kan ada misalnya SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 begitu ya. Nah, kenapa nggak kita tulis SARS-CoV-2 aja? Kadang-kala begini, ada paper yang di title atau abstraknya itu menerangkan tentang SARS-CoV-1 gitu ya. Padahal sebenarnya di dalam papernya itu juga ada kaitannya dengan SARS-CoV-2 misalnya contohnya. Sehingga daripada kita melewatkan studi-studi yang sebenarnya penting, maka bisa saja sebetulnya kita buat asterik aja. Jadi nanti kita bisa dapat baik yang SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 atau mungkin ada elaborasi yang lain. Nah, yang bagian bawah sendiri, Bapak Ibu, ini adalah mesh. Jadi coronavirus infection / ini adalah mesh-nya. Jadi kalau saya membuat suatu search strategi, maka saya akan kembangkan text word-nya, ya, cari sinonimnya sebanyak-banyaknya, kemudian akan saya tambahkan mesh-nya itu apa. Ada sesinya sendiri sebetulnya untuk melakukan searching ini, jadi ada trainingnya sendiri. Memang tidak bisa kami elaborasi dengan detail sekali. Nah, sebagai contoh lagi, interventionnya adalah kortikosteroid ya tadi. Tetapi kenapa saya tulis adrenal cortex hormone di sini? Karena mesh yang digunakan atau vocabulary yang digunakan dalam di PubMed itu adalah ternyata bukan kortikosteroid, tapi adrenal cortex hormone. Sehingga biasanya dalam text word-nya pun harus kita ulang lagi, nulis adrenal cortex hormone. Kemudian kortikosteroid, kemudian ada dexamethasone. Jadi ini yang dimaksud dengan related terms. Jadi kadang-kadang bukan sinonim juga, tapi ada nih yang terkait. Misalnya kortikosteroidnya apa ya? Oh, ada dexamethasone. Misalnya Bapak Ibu mau kasih, dan bahkan listnya sebetulnya itu banyak. Semua jenis kortikosteroid itu di list di dalam suatu sister strategi. Metilprednisolon, dan lain-lain lah semuanya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah study design. Study design ini sesuai dengan yang tadi saya contohkan di slide sebelumnya, yang ini, ya. Sehingga suatu search strategi itu biasanya bentuknya mirip-mirip seperti ini kalau suatu systematic review. Jadi yang ini adalah COVID-19, ya. Kita masukkan boolean operator or, ya. Jadi ini jadi kalau sinonim gitu itu kita masukkan or. Jadi kita mau semua yang ada ini. Kemudian kortikosteroid, kemudian RCT. Nah, terakhir di bawah sendiri kita setelah di setiap konsep P, I, dan S ini kita di masing-masing konsep ini di dalamnya kita pakai kata penghubung or ya, jadi atau. Tetapi nanti kalau kita gabungkan semuanya, kita pakai kata penghubung and. Ya, ini aplikasinya di PubMed kurang lebih seperti itu. Nah, kalau searching di PubMed, maka silakan lakukan di Advanced Search. Baik. Setelah Bapak Ibu melakukan searching, maka nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mereport atau melaporkan ya hasil searchingnya itu berapa banyak. Kemudian nanti kita cek duplikasinya. Jadi kalau kita melakukan searching misalnya lebih dari satu database, maka kemungkinan besar kan akan ada duplikasi. Nah, nanti dikurangi duplikasinya, akhirnya berapa banyak sih yang akan kita screening title atau abstraknya. Nah, selanjutnya adalah melakukan seleksi studi. Ya, seleksi studi ini biasanya dilakukan oleh minimal dua orang gitu yang melakukan seleksi secara independen masing-masing. Apabila nanti ada konflik begitu ya, artinya ada ketidaksepakatan gitu, bisa didiskusikan lagi atau mungkin bisa dikonsulkan kepada orang ketiga. Nah, proses seleksi studi ini biasanya kita awali dengan seleksi atau screening title abstrak dulu. Jadi kita baca title dan abstraknya dulu. Oke, nanti misalnya sebagai contoh, ini saya kembali lagi ke slide sebelumnya. Jadi kalau kita screening di sini, record screen ini, yang di layer 3, nomor 3 ya, record screen ini. Misalnya katakanlah di situ ada 1000 paper kita dapatkan gitu. Nah, kita melakukan screening title abstraknya dulu aja 1000. Nah, kemudian setelah kita melakukan screening title abstrak, dari 1000 itu misalnya berkurang menjadi hanya 100. Nah, 100 ini kemudian bisa kita akses full text-nya untuk kita tentukan eligibility kriterianya apakah masuk atau tidak.
Kemudian setelah itu adalah tentu saja mengekstrak data ya. Bapak Ibu bisa fokus kepada apa yang outcome yang Bapak Ibu ingin ekstrak gitu. Misalnya contohnya saya mau dalam bentuk OR gitu atau RR dan lain-lain. Kemudian kalau sudah kita ekstrak ya, sebelum kita masuki ke analisis kuantitatifnya, pada umumnya systematic review itu pastikan kita biasanya mengakses risk of bias-nya dulu. Jadi inilah aspek kualitatif yang kita jadi kita menilai quality dari suatu paper. Bias itu apa? Bias itu adalah systematic error atau deviation from the truth. Jadi deviasi dari kenyataan. Nah, quality dari suatu systematic review itu juga sangat tergantung dari studi-studi yang masuk di dalam systematic review itu. Kalau misalnya kita memasukkan studi-studi yang dengan quality yang kurang baik, maka tentu saja hasil reviewnya bisa misleading. Menjadi pertanyaan juga, apakah saya harus mempercayai hasil ini, gitu? Nah, sehingga apapun studi yang kita dapatkan, maka harus kita assess risk of bias-nya. Sehingga ketika kita membaca hasil dari studi tersebut, maka kita bisa juga membacanya dengan waspada gitu. Oh ternyata misalnya studi ini memiliki hasil yang berbeda dari yang lainnya, tapi ternyata memang kualitinya rendah begitu, sehingga mungkin saja karena kualitinya rendah hasil studinya menjadi berbeda. Seperti itu misalnya contohnya. Ada banyak tools yang bisa digunakan untuk melakukan assessment risk of bias. Silahkan dipertimbangkan, Bapak Ibu bisa baca lebih banyak lagi selanjutnya. Tetapi kalau di di dalam sebuah Cochrane review gitu ya, maka yang kita gunakan adalah ROB2. Nah, jadi dulu kita punya yang namanya ROB1, sekarang sudah berubah menjadi ROB2. Jadi ada 5 domain yang sekarang kita punya yang harus kita assess, yaitu adalah apakah ada bias terkait dengan randomisasi prosesnya, kemudian apakah ada deviasi dari apakah ada bias karena deviasi dari intervensi yang seharusnya dilakukan, kemudian apakah ada bias dari missing outcome data gitu, misalnya karena loss to follow up, ataukah ada bias karena measurement of the outcome, jadi ini mungkin terkait dengan performance bias. Kemudian apakah ada bias in selection of the reported result, ya, atau mungkin ada bias-bias yang lain. Nah, kemudian di akhir itu kita akan melakukan kumulatif assessment bias-nya, jadi overall bias. Sebagai contoh, ini adalah yang kemarin kami lakukan pada studi HTA FACO versus ECCE. Jadi kami dapatkan ada 5 studi RCT, begitu ya. Ternyata ini ada, Bapak Ibu bisa lihat ada domain-domainnya. Jadi 5 domain itu ada di sini, di atas, di bagian atas. Kemudian yang di bagian samping sebelah kiri ini adalah list studinya. Nah, kalau kita lihat ternyata ada 2 studi yang menunjukkan low risk of bias. Yang low risk of bias itu yang warna hijau, artinya bagus nih kualitinya. Kemudian ada 2 studi yang some concern yang warna kuning. Kemudian ada 1 studi yang high risk. High risk artinya dia kualitinya kurang baik. Kemudian selanjutnya saya akan mengelaborasi sedikit tentang meta analisis ya. Jadi setelah tadi kita melakukan assessment quality, jadi ini adalah analisis kualitatif yang kita lakukan pada suatu systematic review. Nah, kalau Bapak Ibu lihat pada studi HTA FACO versus ECCE ini ada 5 ya. Tetapi yang akhirnya kami lakukan meta analisis itu hanya 3, hanya yang 3 pertama ini, Minasian, C, dan George. Ya memang ada beberapa pertimbangan yang mungkin nanti bisa saya terangkan lebih lanjut. Kapan sebetulnya kita bisa melakukan suatu meta analisis? Tentu saja syarat yang pertama adalah harus ada lebih dari 1 studi. Jadi kalau studinya cuma 1 ya nggak mungkin kita lakukan meta analisis, apalagi yang mau dirata-rata gitu kan. Jadi minimal 2 kalau mau lakukan meta analisis. Kemudian studi tersebut, studi yang kita meta analisis itu sangat diharapkan adalah sufficiently similar ya to produce a meaningful useful result. Jadi misalnya jadi translasinya adalah sebisa mungkin adalah studi yang sama gitu ya. Jadi punya keseragaman.
Sebagai contoh, misalnya Bapak Ibu melakukan systematic review yang study desainnya bervariasi. Misalnya ada memang systematic review yang misalnya memasukkan baik studi trial maupun yang observasional misalnya. Nah, tetapi ketika kita mau ngelakuin meta-analisis, maka hati-hati. Sebisa mungkin lakukan yang similar. Jadi meta-analisisnya mungkin dilakukan terpisah. Untuk yang RCT sendiri, untuk yang study design selain RCT sendiri. Jadi cohort sendiri, misalnya ada case control sendiri. Nah, itu salah satu contoh studi yang similar. Kemudian apalagi ya contohnya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah outcome yang dihitung itu atau yang kita nilai ini juga sebisa mungkin itu similar. Nah, inilah penyebab kenapa tadi ya saya ceritakan dari 5 studi yang kami dapatkan pada studi HTA PAKU versus ECCE, akhirnya kami cuma masukkan 3. Karena ternyata outcome yang dipakai oleh masing-masing studi tersebut itu bervariasi, Bapak Ibu. Dan akhirnya kami baru bisa mengelompokkan, jadi memang kami anggap similar itu hanya pada 3 studi saja. Kemudian tentu saja data yang ada harus pada format yang kita bisa pakai. Ya. Kapan kita tidak bisa melakukan meta-analisis? Yang pertama adalah prinsipnya adalah kita tidak bisa tentu saja menggabungkan apples dengan orange. Ini sesuai dengan tadi yang saya terangkan bahwa sebisa mungkin studi yang kita masukkan ini, datanya ini memang betul-betul mengadres atau menjawab research question yang sama. Misalnya contohnya comparison dan outcome-nya saja, itu kan sangat penting. Jadi harus intervensinya dulu ya, tentu saja intervensinya harus sama, kemudian comparison-nya mungkin juga harus seragam, dan juga outcome-nya. Nah, kemudian ada prinsip kedua yaitu garbage in, garbage out. Jadi meta-analisis itu hasilnya akan bagus sesuai dengan studi yang dimasukkan dalam meta-analisis tersebut. Jadi kalau kita memasukkan studi-studi yang mungkin dengan quality yang buruk dalam suatu meta-analisis, maka sangat mungkin bahwa meta-analisis yang kita hasilkan studinya juga akan tidak sesuai atau incorrect. Ya, sehingga memang perlu dipertimbangkan studi mana nih yang akan kita masukkan dalam meta-analisis kita. Nah, ini ketika kita mau melakukan meta-analisis, jadi Bapak Ibu bisa lihat misalnya studi A gitu ya, kita masukkan, jadi dalam systematic review kita ada 4 studi yang kita masukkan, kemudian studi A gitu dapat outcome data dari masing-masing pasien, diwujudkan dari lingkaran-lingkaran ini. Nah, dari data pasien ini kan kemudian dapat yang namanya event measure. Contohnya misalnya odds ratio begitu. Nah, kemudian studi B ini juga ada odds ratio-nya, studi C ada odds ratio-nya, studi D ada odds ratio-nya. Nah, kemudian dalam review level ini kita akan melakukan rata. Ya, akan menggabungkan event measure ini, OR-nya akan kita gabungkan. Nah, kemudian kita bikin rata. Nah, tetapi tentu saja ada cara khusus ya. Jadi meta-analisis ini tidak sekedar kita menghitung, menjumlahkan OR-nya gitu kemudian dibagi 4 gitu kan, tidak semudah itu. Tetapi memang ada prinsip selanjutnya, yaitu adalah weighting ya. Jadi ada yang namanya weighted ada yang namanya ya ini ada bobot gitu ya. Jadi sebetulnya studi satu dengan studi lainnya itu punya bobot yang berbeda-beda. Jadi dan yang mempengaruhi bobot tersebut adalah pertama jumlah sampel size-nya ya. Jadi semakin banyak sampel size-nya, kemudian semakin banyak event atau kejadian yang terjadi pada kelompok tersebut dan memiliki confidence interval yang semakin sempit, maka bobotnya akan semakin tinggi. Ya. Yang paling mudah adalah kita lihat sampel size-nya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat formulanya ada di bawah ini, sehingga untuk menentukan standar error itu salah satu hal yang paling penting ya. Jadi kalau kita menentukan weight-nya, jadi kalau
Bapak Ibu nanti akan menghitung pool estimate, maka nanti akan dikalikan dengan weight-nya atau bobotnya. Nah, bobotnya ini sendiri itu ditentukan oleh variance of estimate atau standard error. Nah, standard error ini akan sangat ditentukan oleh sample size. Jadi semakin besar sample size-nya, maka nanti weight-nya atau bobotnya itu akan semakin besar. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat pada contoh yang kami akhirnya hasilkan dari studi HTA FACO versus SCCE, jadi kalau Bapak Ibu lihat, tadi ada 3 studi ya Bapak Ibu. Nah, ternyata ketika kami melakukan meta-analisis itu masih kami bagi lagi jadi 2. Jadi nanti ada 2 result yang Bapak Ibu bisa lihat. Pertama yang ini, kemudian yang kedua yang ini. Jadi ternyata dari 3 studi itu, ada 2 studi yang outcome-nya itu dinilai, jadi maaf, saya ulangi, outcome-nya itu dinilai dengan menggunakan kacamata dan tidak. Jadi visual acuity-nya itu nanti ada yang pakai kacamata, ada yang enggak. Nah, sehingga ternyata menurut kami itu akan sangat mempengaruhi kalau misalnya kami meta-analisis langsung semuanya. Jadi 3-tiganya kita meta-analisis itu, maka hasilnya akan kurang baik, sehingga kami pisahkan. Jadi ada 2 studi yang membandingkan, ada 2 studi yang menghasilkan outcome dengan tidak menggunakan kacamata, jadi yang uncorrected visual acuity ini. Nah ini ada 2 studi. Nah akhirnya kami masukkan 2 studi ini saja, dan Bapak Ibu bisa lihat kalau kita lihat sampel size-nya memang tentu saja yang lebih besar adalah, jadi ada 2 studi C dan Minasian, yang lebih besar adalah Minasian. Nah, weight-nya atau bobotnya ini Bapak Ibu bisa lihat dari box yang ada pada forest plot ini. Ya, jadi ini adalah forest plot yang sebelah kanan ini, tampilan dari suatu hasil meta-analisis. Nah, semakin besar bobotnya itu box-nya akan semakin besar. Nah, artinya kalau si Minasian ini box-nya lebih besar, maka value risk ratio-nya dia 2,37 itu tentu akan nanti dikali lipatkan sesuai dengan bobotnya dia itu. Jadi kita tidak semudah hanya menambahkan 1,67 ditambah 2,37 kemudian dibagi 2 ya, tidak, tetapi tentu saja akan memperhitungkan bobot yang dimiliki oleh masing-masing studi. Akhirnya kemudian mendapatkan risk ratio pool effect-nya yang hitam diamond ini sejumlah 2,24 kali, sehingga akhirnya didapatkan bahwa FACO, jadi ini favors to FACO, artinya FACO ini secara statistik lebih signifikan. Bapak Ibu bisa lihat secara statistik lebih signifikan karena tidak melewati, jadi diamond-nya ini, diamond hitamnya tidak melewati angka 1. Ya, maka dia statistik lebih signifikan, meningkatkan kemungkinan perbaikan uncorrected visual acuity sebanyak 2,24 kali lipat. Gitu. Nah, ini sama seperti yang tadi elaborasinya, tetapi ini untuk yang best corrected visual acuity. Jadi ini untuk parameter outcome yang visual acuity-nya itu dinilai dengan pakai kacamata gitu. Jadi akhirnya kami masukkan 2 studi lagi. Jadi dari 3 studi, 2 menghitung pakai kacamata, yang 2 nggak pakai kacamata. Jadi kami pisah 2 studi. Baik, Bapak Ibu, sebagai kesimpulan ya, kita bisa melakukan suatu systematic review ya, kalau kita melakukannya maka pastikan kita melakukannya dengan transparan atau eksplisit, kemudian reproducible, jadi artinya bisa diulang kembali proses tersebut, dan tentu saja harus sistematis. Hal ini sangat esensial sehingga Bapak Ibu bisa mengaplikasikan step-step yang tadi telah diterangkan. Kemudian yang kedua, meta-analisis dalam systematic review itu visible apabila studi-studi yang dimasukkan dalam systematic review tersebut dan outcome yang dinilai itu sufficiently similar atau seragam. Selanjutnya, hasil dari meta-analisis tersebut bisa diadaptasi sebagai salah satu parameter dalam modeling cost effectiveness analysis studi. Dan tentu saja karena pekerjaannya itu banyak ya, apa yang sudah mungkin sedikit saya elaborasi tadi, sangat membutuhkan teamwork yang kuat, sehingga pekerjaan tersebut bisa kita bagi dan kita kerjakan bersama-sama. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Berikut beberapa referensi dan acknowledgement terkait dengan slide yang saya buat ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan ke Dr. Kiki. Terima kasih banyak Dr. Ica atas paparannya yang sangat jelas. Tapi mungkin kalau misalnya diberikan waktu lebih panjang lagi, bisa lebih panjang lagi sebenarnya ya Dr. Ica ya untuk materinya, karena systematic review dan meta-analisis ini merupakan salah satu proses yang kelihatannya simpel, namun jika dijalankan nih sebenarnya prosesnya cukup berdarah-darah ya dalam health technology assessment. Baik, sekarang kita memasuki proses lagi. Kita memasuki sesi diskusi. Kami ingatkan kembali jika ada peserta yang ingin menanyakan terkait topik systematic review dan meta-analisis dalam penilaian teknologi kesehatan ini, bisa menuliskannya di chat room untuk bisa kita diskusikan bersama. Sekarang pukul 2.14 di laptop saya, kita punya waktu sekitar 16 menit, Dr. Ica dan Bapak Ibu sekalian, untuk di sesi diskusi ini. Ini ada satu penanya, Dr. Ica, dan di chat room ini ada dari Via Dolorosa Halilintar dari FKIK UAJ. Pertanyaannya adalah, jika systematic review untuk studi cost effectiveness analysis tujuannya untuk mencari data efektivitas, bagaimana jika literatur yang diperoleh memiliki data luaran yang berbeda? Misalnya, jika kita melakukan systematic review untuk obat diabetes, ada yang luarannya menggunakan QALY, kemudian literatur yang lain menggambarkan efektivitas dengan luaran klinis, misalnya nilai HbA1c, TTGO, dan lain-lain. Ataukah semua efektivitas dari literatur harus dinilai dengan luaran humanistik seperti QALY atau DALY? Terima kasih. Boleh mungkin dijawab langsung saja ya, Dr. Ica ya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Kiki. Terima kasih untuk Mbak Via Dolorosa atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya pertama adalah, menurut saya ini ada 2 poin di sini. Yang pertama, bagaimana kalau misalnya luarannya itu berbeda ya? Ada yang QALY, ada yang HbA1c. Jadi kalau itu namanya apa Mbak Kiki? Kita sebut intermediate outcome ya. Outcome. Jadi kalau QALY itu kita sudah bicara utility ya. Kalau outcome-nya sejauh itu gitu ya perbedaannya. Jadi yang satunya pakai intermediate outcome dan yang satunya pakai utility, maka tentu saja ini nggak bisa kita gabungkan. Nah, tetapi kemudian ada pertanyaan yang selanjutnya, apakah semua efektivitas dari literatur harus dinilai dengan luaran humanistik seperti QALY atau DALY? Jadi kalau suatu studi cost effectiveness analysis atau cost utility analysis itu idealnya adalah memang kita pakai utility ya, QALY atau DALY. Tapi kalau kita bicara dalam konsep meta analisis, maka sebetulnya kalau literatur itu memiliki outcome QALY atau DALY, maka tidak dimungkinkan bagi kita untuk melakukan meta analisis. Jadi belum ada guideline-nya. Kecuali ya kalau kita mendapatkan hasil luaran seperti misalnya odds ratio atau risk ratio dari suatu intermediate outcome gitu. Jadi apakah dinilai dari misalnya perbaikan klinis DM gitu, dinilai dengan menggunakan HbA1c gitu. Kemudian kita lihat odds ratio-nya seperti itu. Nah, itu maka odds ratio-nya ini bisa kita gabungkan sebagai suatu meta analisis. Nah, kalau misalnya kita sudah punya QALY-nya ya atau DALY-nya, sebetulnya malah bisa saja dalam input parameter kita pakai itu aja. Jadi mungkin tidak lagi menggunakan meta analisis dari OR atau RR, tapi ya mungkin di QALY atau DALY yang kita dapatkan dari referensi tersebut itu bisa langsung kita masukkan dalam parameter modeling kita. Mungkin seperti itu, Dr. Kiki. Dr. Kiki juga bisa ada tambahan mungkin? Ya, seperti tadi sudah cukup dijawab oleh Dr. Ica. Namun maaf,
Mbak Via atau Ibu Via, apakah yang disampaikan oleh Dr. Ica tadi sudah menjawab pertanyaan? Terima kasih penjelasannya sudah menjawab. Kemudian pertanyaan lain dari Mutiara Sinta Noviar. Mohon maaf tadi saya agak terlewat satu poin. Untuk software analisis, meta-analisis yang bisa digunakan apa ya, Bu? Ya, Dr. Ica. Terima kasih Mbak Mutiara sudah mengingatkan. Jadi saya lupa ya untuk sedikit menerangkan tentang ini. Jadi untuk melakukan meta-analisis sebetulnya Bapak Ibu tidak harus menghitung sendiri ya. Jadi yang formula yang tadi saya tunjukkan itu sebetulnya nggak harus dihitung manual sendiri, tetapi kita bisa pakai software statistik gitu. Untuk meta-analisis Bapak Ibu sebenarnya bisa pakai banyak sekali. Yang paling sering yang kami paling sering gunakan itu sebenarnya Refman. Saya tuliskan di chat room cara menuliskannya Refman ya. Nah, Refman ini sebetulnya yang mendevelop dari Cochrane, tetapi bisa digunakan oleh siapa saja, tidak harus Bapak Ibu yang membuat Cochrane review. Jadi misalnya kita sebagai lay person gitu aja, kita pengen melakukan meta analisis itu bisa pakai Refman. Kemudian cukup mudah juga. Nah, tetapi caranya itu memang agak tricky, artinya harus dipelajari dulu seperti apa. Nah, nanti mungkin kalau ada training-training selanjutnya atau di YouTube banyak training terkait hal ini. Tapi nggak cuma Refman, Bapak Ibu kalau familiar dengan Stata atau misalnya R ya, bahkan yang sekarang sangat sophisticated, juga bisa membuat suatu meta-analisis. Ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Ica. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Swetina Merkusi dari FK Unimus. Izin bertanya, Dok, sejauh ini untuk systematic review dan meta-analisis, apakah berpengaruh terhadap kebijakan HTA dari regulator? Ya, mungkin ini pertanyaannya, terima kasih Mbak Swetina. Berpengaruh ini maksudnya gimana ya? Mungkin Dr. Kiki bisa membantu saya nggak ya? Atau mungkin apakah, jadi kalau sebagai kebijakan yang sudah ada, apakah mempengaruhi gitu ya maksudnya ya? Apakah mempengaruhi? Jadi kalau ya sudah ada. Ya, betul sekali Ibu Swetina. Jadi yang tadi saya sempat paparkan terkait dengan hasil HTA FACO versus ECCE ya. FACO dan ECCE ini adalah operasi katarak yang kemarin sempat dilakukan kajian oleh KPTK ya, Komite Penilaian Teknologi Kesehatan, untuk melihat apakah sebetulnya memang jadi karena penggunaan FACO ini jauh lebih banyak pada sejak tahun tertentu gitu ya dibandingkan ECCE, sehingga kemudian KPTK membuat kajian apakah sebetulnya FACO ini memang lebih cost efektif nggak daripada ECCE gitu, karena semakin banyak dan kebetulan memang biayanya kalau dilihat biaya operasinya memang lebih banyak daripada ECCE, sehingga perlu dilakukan kajian cost efektif nggak nih. Jadi sebenarnya biaya yang dikeluarkan ini worth it nggak kalau dibandingkan dengan kemanjuran yang didapatkan gitu. Nah, sehingga akhirnya kami melakukan studi HTA itu tadi, FACO versus ECCE, yang kemudian hasilnya memang akhirnya sudah dilaporkan ke KPTK maupun ke Menkes sebagai stakeholders begitu, dan juga BPJS. Nah, akhirnya hasil dari studi ini memang akhirnya digunakan. Jadi salah satu parameter yang kami pakai itu memang menggunakan parameter yang didapatkan dari systematic review dan meta-analisis yang akhirnya memang menjadi suatu bentuk kebijakan pemerintah begitu.
Baik, terima kasih banyak Dr. Ica. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Ibu Swetina ya, bahwa systematic review dan meta-analisis itu sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang sudah ada saat ini. Jadi tadi dicontohkan melalui kajian yang baru-baru ini kami kerjakan bersama dengan KPTK Kemenkes. Kemudian ada lagi nih pertanyaan selanjutnya dari Bapak Syahrul Tuba dari Unhan. Bagaimana keabsahan systematic review jika tidak mendaftarkan systematic review tersebut di Prospero? Ya, oke, terima kasih Pak Syahrul. Sebenarnya sih menurut saya mendaftarkan di Prospero itu paling besar implikasinya kalau kita mau publikasi, Pak Syahrul. Jadi kalau kita menyebutkan misalnya dalam suatu publikasi systematic review dan meta-analisis, maka salah satu syarat reporting atau writing manuskrip yang baik itu adalah menyebutkan apakah studi kita sudah diregistri atau belum. Jadi tergantung apakah Bapak mau publikasi atau enggak. Kalau misalnya memang tidak dipublikasi, ya sebetulnya registri di Prospero itu sebenarnya membantu kita aja sih, membantu kita sebagai peneliti juga untuk memberitahu ke khalayak bahwa systematic review ini udah ada yang lakuin loh, gitu. Saya sudah ngelakuin, jadi memberitahu juga ke orang lain supaya tidak melakukan systematic review yang sama, sehingga mungkin akan jadi wasting time, wasting resource gitu. Kenapa harus melakukan lagi topik yang sama? Jadi sebetulnya ke arah situ Pak. Kalau absah atau tidaknya sebetulnya tidak terkait secara langsung, kecuali apabila Bapak mau publikasi, gitu. Jadi kalau publikasi systematic review itu biasanya harus disebutkan systematic review Bapak ini sudah terregistrasi di Prospero, nomornya berapa, gitu. Baik, kemudian ini ada satu pertanyaan lagi, bagaimana dengan ethical clearance dalam meta-analisis? Ya, oke. Terima kasih Ibu Ismarwati dari Unisa ya. Nggak perlu ethical clearance, Bu. Jadi itu kabar baiknya kalau Bapak Ibu mau melakukan systematic review dan meta-analisis, itu tidak diperlukan ethical clearance sama sekali. Begitu. Baik. Ya, sepertinya belum ada pertanyaan lagi. Apakah masih bisa untuk satu pertanyaan lagi, Dokter Ica? Sebenarnya ini waktunya masih 4 menit lagi sih. Bisa, silakan. Bapak Ibu silakan di menit-menit terakhir ini jika ada pertanyaan yang masih ada hal yang masih ingin dikonfirmasi atau ada yang belum jelas terkait dengan paparan Dokter Ica tadi. Halo, silakan. Dokter. Bisa bertanya Bapak. via langsung? Syahrul, dari Syahrul, Bapak dari Syahrul, Unhan. Iya baik Pak, silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Tadi saya juga ucapkan terima kasih atas jawaban dari Dokter Ica terkait dengan perlu apa enggaknya untuk pendaftaran di Prospero gitu ya. Soalnya kemarin ada juga salah satu dosen ya, katanya beliau plus minus untuk mendaftarkan di Prospero itu beliau jelaskan gitu ya. Jadi beliau menyampaikan tergantung kepada penulisnya apakah mau untuk didaftarkan di Prospero atau tidak gitu. Adapun pertanyaan saya sebenarnya bukan terkait itu lagi, ini terkait untuk pertanyaan yang kedua ya Dok, terkait untuk pencarian search strateginya Dok. Kemarin ada beberapa hari yang lalu ada informasi yang kami dengar untuk pencarian literatur ada aplikasinya juga Dok, yaitu Publish or Perish. Nah, apakah kalau yang dokter jelaskan tadi ada search strategi, kalau misalnya di PubMed ada di advance-nya ada beberapa tindakan atau beberapa strategi yang perlu dilakukan. Tapi kalau misalnya saya pernah mencoba-coba juga di aplikasi tersebut namanya Publish or Perish. Di Bisa situ dituliskan nggak ya Pak Syahrul, maaf. Tulisannya gimana Publish? Publish, iya ya baik. Publish or
Paris. Ya, nama aplikasinya Publish or Perish. Di situ ada Crossref, PubMed, Scopus, Google Scholars. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 ya. 5 sumber yang kredibel sih dari 5 resources tersebut. Apakah kalau misalnya di situ juga udah berarti tidak, kalau misalnya saya lihat atau pada saat saya gunakan Publish or Perish ini tidak seperti yang strategi yang dijelaskan oleh Dr. Ica tadi gitu ya. Kira-kira apakah kalau misalnya menggunakan Publish or Perish ini bisa diakui atau tidak di dalam tahap search strateginya? Ya, terima kasih, Dok. Ya, terima kasih banyak Pak Syahrul. Ini terus terang ini informasi tambahan buat saya, karena saya memang belum familiar ya dengan Publish or Perish ini, Pak Syahrul. Jadi mungkin saya belum bisa secara langsung menjawab apakah valid atau tidak. Saya butuh mencari lagi. Barusan saya searching ya, googling sedikit, tapi sepertinya saya perlu membaca lebih jelas lagi, sehingga mungkin saya bisa jawab secara personal ke Pak Syahrul. Ini email saya tulis di room chat ya. Mohon nanti Pak Syahrul email saya ya. Jadi nanti akan saya balas setelah saya baca setelah saya baca tentang Publish and Perish ini, Pak Syahrul. Baik. Ya. Terima kasih, Dok. Tetapi mungkin secara gambaran dulu, saya belum tahu pasti, jadi ini sebetulnya aplikasinya bagaimana caranya. Tetapi yang penting untuk diketahui adalah karena tadi Pak Syahrul kan menyebutkan ini ada beberapa database gitu ya di situ. Nah, memang kalau kita melakukan searching secara manual, searching secara main ke masing-masing database ini, itu memang sintaksnya beda-beda, Pak. Jadi misalnya contohnya gini, kalau di PubMed itu ketika saya nulis contohnya misalnya saya nulis COVID strip 19 gitu ya. Nah, PubMed itu akan mentranslate COVID strip 19 itu sebagai COVID strip 19 maupun COVID spasi 19. Jadi translasinya kayak gitu. Jadi paper-paper yang misalnya nulisnya COVID spasi 19 itu cukup kita nulis strip aja itu udah dapat. Nah, tapi kalau kita ke Embase, maka akan sedikit berbeda. Jadi pakai strip atau pakai spasi itu kita harus pikirkan lagi. Itu salah satu contoh simpel tentang sintaks. Jadi memang kalau manual memang kita harus perhatikan dengan seksama. Nah, kalau ada aplikasinya ini saya harus lihat dulu apakah memang betul-betul memfasilitasi atau tidak. Karena mungkin saja saya pernah dengar ada aplikasi yang membantu kita untuk mentranslate sintaks-sintaks itu. Jadi misalnya kita buat satu search strategi gitu ya, kemudian ada aplikasi yang sepertinya bisa membantu kita untuk mengubah sintaks-sintaksnya itu gitu loh, sesuai dengan database masing-masing. Nah, tetapi biasanya pun kita melakukan ini itu harus kita review lagi benar atau enggak. Ya, karena bisa saja namanya juga aplikasi ya, Pak. Seringkali ada error dalam dalam pelaksanaannya gitu. Jadi sejauh ini yang saya tahu kalau suatu Cochrane review memang searching-nya pun harus manual di masing-masing database, tetapi kalau ada aplikasi baru, coba nanti saya lihat lagi dan nanti saya infokan ke Pak Syahrul setelah saya dapat insight setelah membaca lagi. Begitu ya Pak Syahrul? Baik, terima kasih banyak Dr. Ica. Mohon maaf, ini sepertinya ada satu lagi penanya ya dari Dr. Eva Herlinawati dari PPJK. Boleh ya Dr. Ica ya? Bapak Ibu, mungkin ini yang terakhir karena keterbatasan waktu kita. Lalu untuk Dr. Eva, kami persilahkan, Dok. Mohon maaf, kepencet. Mau nanya. Iya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Dokter?
Enggak, kepencet aja, maaf. Oh, kepencet aja. Baik, baik. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang bertanya di kolom chat. Mungkin kita bisa menyudahi sesi pada siang hari ini. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk mari kita berfoto bersama dulu ya. Jadi mohon Bapak Ibu dibuka kameranya, termasuk saya juga berarti harus buka kamera supaya kita bisa foto dulu bersama-sama. Dari panitia, apakah ada yang bisa membantu untuk meng-capture? Dari host Mbak Findri atau Mbak Danisa, mungkin apakah ada yang bisa membantu untuk meng-capture? Bisa, Mbak, sebentar. Oke. Baik, ini sudah terbuka semua kah kameranya? Saya cek dulu, ada yang belum, ada yang sudah. Baik, kita mulai capture sekarang ya. 1, 2, 3. Halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya tidak ada yang open kamera, Mbak. Tidak ada yang open kamera. Nggak apa-apa deh, di capture juga aja untuk apa namanya, kan setidaknya sebagian besar ada yang taruh foto ya. Jadi ada fotonya. Oke, baik, kalau begitu terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya dan kehadirannya pada sesi siang hari ini di sesi Systematic Review dan Meta-Analisis dalam penilaian teknologi kesehatan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu untuk materi yang lebih komprehensif dan lebih menarik lagi. Mungkin Dr. Ica ini kan juga dari Cochrane Indonesia, jadi jika nanti biasanya Cochrane Indonesia itu ada training systematic review ya Dr. Ica ya setiap tahunnya. Apakah tahun ini ada lagi, Dok? Iya, betul sekali, Dok. Jadi biasanya kita berkala ada training ya, karena memang topik tentang systematic review dan meta-analisis ini tidak bisa hanya disampaikan dalam waktu singkat gitu. Kita biasanya 3 hari training offline, itu aja biasanya masih belum, tetap masih ada yang belum menyeluruh paham gitu ya. Jadi memang harus melakukan sendiri. Jadi setelah training di Cochrane, terus melakukan sendiri itu nanti baru benar-benar paham. Oh gini yang namanya systematic review itu. Nah, tetapi memang tahun ini rencananya ada, semoga bisa kita buka kelas online, tapi untuk detailnya bagaimana nanti kita tunggu informasi lebih lanjutnya, Dr. Kiki. Baik, terima kasih banyak Dr. Ica. Ya, demikian Bapak Ibu informasi terkait dengan training Cochrane, Systematic Review dan Meta-Analisis. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Dan diharapkan Bapak Ibu ini kita masih ada closing dan ada pengumuman door prize ya setelah ini. Jadi silakan kembali ke main room untuk closing. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. Ica, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Kiki.